sejahtera buat kita semua. Selamat datang sahabat setia Suara Sangkakala 107,9 FM. Dimanapun Anda berada saat ini, selamat bergabung dalam siaran yang penuh dengan inspirasi yang pasti menguatkan iman, memberi harapan baru. Dan ini adalah tempat di mana firman Tuhan disuarakan dengan jelas, relevan, dan menyentuh hati. Puji Tuhan. Saya Pastor Guntur akan menemani Anda dalam obrolan santai, obras spesial yang akan membawa kita lebih dekat dengan sebuah kebenaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Ya, siapkan hati, pikiran untuk menerima pesan-pesan yang bisa mengubah hidup kita. Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat mendalam. Wah, dalam gitu ya. Relevan setiap kita kesulitan hidup dan bagaimana cara Tuhan bekerja di balik setiap tantangan. Puji Tuhan. Tidak peduli berapa beratnya beban yang Anda pikul. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Yang setuju katakan amin. Ada rencana besar yang sedang Tuhan siapkan. Ia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tetaplah bersama Yesus Tuhan. Karena dalam siaran ini, obrolan santai ini, kita akan mengeksplorasi. Eksplorasi ya. Mendalami tentang kisah Yusuf, seorang pria yang hidupnya penuh dengan drama. Namun akhirnya endingnya dia angkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Kita akan dengarkan bersama-sama, bahas sama-sama. Anda boleh duduk dengan nyaman, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita masuk ke dalam perjalanan iman yang luar biasa. Di Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Suara yang menginspirasi, menguatkan, dan menghibur hati. And let's get started. Ini judulnya adalah Jalan Terberat Menuju Berkat Terbesar. Waduh, untuk dapat berkat besar apa harus berat-berat gitu bro? Nah, ini adalah sebuah kisah tentang Yusuf yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Kenapa? Karena hidup Yusuf seolah-olah tidak selalu berjalan mulus dengan perjalanan yang dia alami di awal. Nah, kadang kita pun begitu. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang kita merasa dunia ini runtuh, kemudian kita tertimpa. Kita tidak bisa bergerak, berjalan pun gak bisa. Tapi bagaimana jika di balik semua yang kita alami ada rencana Tuhan yang lebih besar? Dan inilah kisah tentang Yusuf yang perjalanannya hidup penuh dengan drama, pengkhianatan, penderitaan, hingga akhirnya Tuhan mengangkat dia dari keterpurukan. Maukah Anda mengalami hal seperti ini? Diangkat Tuhan dari keterpurukan? Ya pasti iya dong ya. Nah, ini kisah yang dimulai dari kisah terjadi di sebuah desa kecil di tanah Kanaan. Hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf. Ya, kisahnya adalah sebuah kisah yang terindah, terberat sepanjang masa. Tentang kepercayaan, kesetiaan kepada Tuhan di tengah kesulitan. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub. Dan kasih sayangnya itu terlihat jelas sekali dengan pemberian Yakub kepada Yusuf. Di antaranya adalah jubah yang berwarna-warni yang diberikan oleh ayahnya. Bagaimana dengan saudaranya yang lain? Mungkin tidak dapat. Mungkin jadi iri, jadi cemburu karena beda-beda gitu ya. Ini pilih kasih bapaknya. Nah, saudara-saudaranya pasti akan merasa iri. Dan suatu saat mereka merencanakan sesuatu. Apa itu? Mereka mulai berdebat. Mereka mulai ribut satu dengan yang lain. Bicara tentang Yusuf dan ayah mereka, Yakub. Seorang berkata, Yusuf itu selalu jadi favorit. Kenapa harus dia? Kenapa hanya dia yang mendapatkan perhatian? Nah, kita harus melakukan sesuatu. Mari kita buang dia, kita bunuh saja dia, ya. Nah, suatu saat Yakub menyuruh Yusuf untuk membawa bekal buat saudara-saudaranya di padang yang menggembalakan domba. Dan ketika mereka melihat Yusuf, mereka berkata, itu dia sang pemimpi datang.
Ya, mari kita bunuh dia. Mereka menangkap Yusuf. Kemudian mereka melepaskan jubahnya. Kemudian mereka mengikat Yusuf. Dan Yusuf berteriak, tolong jangan lakukan ini. Jangan lakukan ini. Kenapa kalian melakukan ini kepada saya? Apa salah saya? Yusuf tidak dibunuh. Tapi akhirnya dia dibuang ke dalam sumur. Dia terjatuh dalam sumur. Sumur yang dingin, gelap. Ia merasakan dingin dan kesepian. Namun tak lama kemudian, ia dijual sebagai budak ke Mesir. Ya, Yusuf, anak kesayangan Yakub, tidak pernah menyangka kasih sayang ayahnya yang menjadi awal dari penderitaan panjangnya. Mungkin kita pernah merasa seperti itu. Di awal kita merasakan kasih sayang, tetapi berikutnya kita merasakan kepedihan. Ya, di awal diberikan jubah warna-warni, simbol kasih sayang yang begitu dalam kepada Yusuf. Namun, dari pemberian orang tuanya, ada benih-benih kebencian di hati saudara-saudaranya. Mereka melemparkan kebencian kepada Yusuf. Ya, mereka meluapkan kebencian kepada Yusuf dan melakukan sesuatu agar Yusuf disingkirkan, dibunuh, paling tidak dijual ke Mesir. Nah, bayangkan malam itu di padang gurun, Yusuf diikat, dilempar ke dalam sumur yang gelap dingin oleh saudara-saudara sedarah dagingnya sendiri. Tangisan dan teriakannya menggema di antara dinding-dinding sumur. Namun tidak ada yang peduli. Saat harapan mulai pupus, justru Yusuf ditarik keluar bukan untuk diselamatkan, tetapi untuk dijual sebagai budak. Nah, tega sekali ya. Saudara sendiri dijual sebagai budak. Terbayangkah rasa takut Yusuf ketika ia harus dibawa jauh dari rumah ke negeri asing tanpa harapan kembali? Itu yang dialami oleh Yusuf. Setibanya di Mesir, masalah tidak berhenti. Yusuf dijual kepada Potifar, seorang pejabat tinggi. Meskipun ia berstatus budak, Yusuf bekerja dengan sepenuh hati. Dan itu membuat keberhasilan di rumah Potifar. Menjadi bukti bahwa dengan adanya Yusuf, Potifar menjadi orang yang lebih dikenal. Menjadi pemimpin yang naik jabatannya. Dipercaya oleh raja. Sebenarnya intinya adalah karena Yusuf disertai oleh Yahweh Elohim, disertai oleh Tuhan yang besar yang hidup. Nah, namun ketika Yusuf mulai nyaman di rumah Potifar, kesuksesan itu menimbulkan godaan yang baru. Kenapa? Karena istri Potifar, seorang wanita yang dipenuhi dengan hasratnya, terus menggoda Yusuf. Hari demi hari, godaannya semakin kuat. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf tetap teguh dalam iman, dan dia menolak ajakan istri Potifar. Hingga suatu hari, saat tidak ada orang lain di rumah, wanita itu mendekati Yusuf dan memaksa Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Ia melarikan diri, namun jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Waduh, jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Nah, sahabat, di Mesir, Yusuf dijual kepada Potifar, pejabat tinggi. Meskipun dalam keadaan sulit, Yusuf tetap bekerja, mendapat kepercayaan dari Potifar. Namun saat itu, ketika dedikasinya ditunjukkan dengan luar biasa, dipercayakan rumah kepada Yusuf, namun ujian berat kembali dihadapi oleh Yusuf lewat istri Potifar. Dan dia menuduh bahwa Yusuf telah berbuat senonoh kepadanya. Dia begitu berteriak dan seolah-olah marah, padahal kejadian tidak seperti itu. Membalikan fakta, berita hoax disebarkan, kebencian disebarkan, dilemparkan, sehingga ketika dia menceritakan kebencian
banyak orang mulai ikut membenci Yusuf. Ya. Dan dia berkata, tangkap Yusuf, tangkap Yusuf. Dia hendak berbuat senonoh kepadaku. Ya, Yusuf yang tak berdosa dijebloskan ke dalam penjara. Namun, ia tetap setia kepada Yahweh. Tidak ada yang dapat melawan istri Potifar. Nyawa taruhannya. Ada bukti bahwa ini jubah Yusuf di tangannya, di kamarnya, untuk memfitnah Yusuf. Dan akhirnya kita tahu, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Bukan karena dosa yang diperbuatnya, tapi karena kebenaran yang dipertahankannya. Ya, setelah terluka dalam fitnahan, Yusuf terperosok lagi. Terperosok kemana? Kegelapan penjara. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Pernahkah Anda difitnah? Kemudian Anda mengalami lagi masalah yang berat gara-gara fitnahan. Dan kemudian Anda mengalami kesulitan. Nah, itu yang dialami oleh Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf seakan terbuang dan dilupakan. Dinding-dinding penjara dingin, lembab. Itu menjadi saksi bisu di mana malam-malam panjang penuh dengan kesendirian. Namun, di tengah gelapnya penjara, iman Yusuf tidak pernah padam. Sekali lagi, di tengah gelapnya penjara, iman Yusuf tidak padam. Dia tetap setia dan bahkan mendapat kepercayaan dari kepala penjara untuk mengurus para tahanan lainnya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Dimanapun Anda yang mempertahankan kebenaran, Anda pasti akan mendapatkan kepercayaan dimanapun Anda berada. Iya, saat Yusuf berada dalam titik terendah, dua tahanan istana, juru roti dan juru minuman justru dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Disinilah dimulai sebuah kisah kembali. Tuhan memberikan Yusuf kemampuan untuk dapat menafsirkan mimpi mereka. Sebuah karunia yang mungkin tampaknya begitu kecil, namun kemudian menjadi jalan keluar dari penderitaannya. Wow, ini keren sekali ya. Di penjara, Yusuf mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Kemudian dia membantu menafsirkan mimpi dua tahanan istana. Nah, juru roti datang. Yusuf, aku bermimpi tentang roti. Dia menceritakan mimpinya. Dan kira-kira apa artinya? Yusuf mulai mengartikan mimpi juru roti, juru makanan, dan menceritakan apa maksudnya. Demikian pula dengan juru minum raja. Dia menceritakan arti mimpinya. Dan yang terjadi adalah sebagaimana yang diramalkan, yang dikatakan oleh Yusuf. Maka juru minum, juru makan raja sesuai dengan arti mimpi yang Yusuf berikan. Yang seorang dihukum mati dan yang seorang dikembalikan posisinya. Seperti yang diramalkan oleh Yusuf, maka itulah yang terjadi. Namun, wah ini mendengar kata namun, meski juru minum itu dibebaskan sesuai dengan arti tafsir mimpi Yusuf, namun ia melupakan Yusuf yang tetap terkurung dalam penjara selama 2 tahun lagi. Bayangkan 2 tahun dalam penantian, 2 tahun dalam keputusasaan, 2 tahun bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan aku tetap dalam penjara? Mungkin itu juga menjadi doa kita seperti doa Yusuf. Kita mungkin sedih, namun Tuhan Yahweh memiliki rencana. Ketika itu Firaun mengalami mimpi yang tidak dapat ditafsirkan oleh siapapun juga. Juru ramal mereka, ahli mimpi mereka, semua tidak dapat menafsirkan. Dan juru minum raja mengingat akan Yusuf. Disitulah cara Tuhan bekerja. Aku mendengar
ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Kata juru minumanku, sekarang bawa dia kemari. Kemudian Firaun menceritakan mimpi. Ini mimpiku, Yusuf. Dan beritahukan aku apa yang akan terjadi. Dan ketika Yusuf menafsirkan mimpi Firaun dan meramalkan 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan, Firaun mengangkat Yusuf sebagai penguasa kedua di Mesir. Nah, ini dia. Wah, semakin enak nih cerita ini. Ya, tadinya begitu sedih, sekarang kita mulai senyum. Nah, itulah Tuhan. Ya, mungkin kita menabur dengan air mata, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Disinilah kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Yusuf dari dasar keputusasaan. Itulah pengharapan kita. Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah Tuhan Yesus Kristus akan mengangkat saya dan saudara dalam keputusasaan. Saya tidak tahu keputusasaan apa yang saudara sedang alami. Apakah karena penyakit yang belum sembuh? Apakah karena hutang yang belum terbayar? Apakah karena akan ada penyitaan aset saudara? Apakah karena ada fitnahan yang belum beres? Saya tidak tahu. Mungkin keputusasaan karena masalah rumah tangga. Mungkin keputusasaan karena skripsi nggak beres-beres. Kok tidak dapat kerja dan begitu banyak. Tapi saya mau katakan kisah ini. Akhirnya pada waktu yang ditentukan oleh Yahweh, Firaun mengangkat Yusuf. Firaun penguasa Mesir. Ketika mimpinya yang tidak dapat ditafsirkan oleh para penasihatnya. Namun Yusuf diberi kesempatan, dipanggil dari penjara, dibersihkan, ya, menghadap raja, dan dia dapat mengartikan dengan hikmat Tuhan. Yusuf menafsirkan mimpi Firaun yang meramalkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Hebat, 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 mantap, jos gandos, gitu ya. Nasihat Yusuf luar biasa. Dan apa yang Yusuf katakan membuat dia diangkat menjadi penguasa. Perhatikan, Tuhan akan memberkati hidupmu dan akan memakai bibir mulutmu dengan caranya sehingga kata-katamu akan menjadi berkat oleh banyak orang. Pikirkanlah perubahan nasib ini. Dari seorang budak narapidana, kini Yusuf berdiri di atas kereta Firaun dengan cincin kekuasaan di jarinya. Ia memerintah atas seluruh Mesir. Ia menyelamatkan Mesir dan sekitarnya dari kelaparan. Dan yes, pada akhirnya Yusuf justru menyelamatkan keluarganya, saudara-saudaranya yang dulu mengkhianatinya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Tuhan sanggup membalikkan keadaan Anda. Kesulitan hidup Yusuf tidak menghancurkannya, melainkan membentuk hidup Yusuf menjadi alat yang luar biasa. Yusuf tidak hanya diselamatkan dari penderitaan, tapi juga diangkat tinggi oleh Tuhan. Saat kita mengalami masa-masa yang sulit, ingat bahwa Tuhan sedang bekerja. Kesulitan yang kita hadapi mungkin saja menjadi jalan menuju rencana Tuhan yang lebih besar dan mulia. Nah, saya ingin membawa Anda dalam perjalanan emosi ini dari kegelapan, pengkhianatan hingga keajaiban sehingga Anda dipulihkan. Kita bersyukur sekali ya. Dan apa good news-nya? Bahwa Tuhan punya rencana dalam kesulitan hidup apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Anda. Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita berada di titik terendah dalam hidup kita, kisah Yusuf menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus dapat membalikan keadaan yang paling gelap sekalipun dan merubahnya menjadi terang dan menerangi banyak orang. Setiap kesulitan yang Anda hadapi, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Yusuf dijual sebagai budak. Ketika dia difitnah, dijebloskan ke penjara, dia mungkin ditinggalkan oleh manusia, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan mengangkat ke tempat yang lebih baik. Hal yang sama berlaku bagi kita. Mungkin saat ini Anda merasa terpuruk, terjebak dalam situasi yang tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, imanilah, di balik semua itu Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Ia dapat menggunakan kesulitan hidup kita untuk mempersiapkan
menyiapkan kita bagi sesuatu yang lebih besar dan luar biasa. Dia mengubah air mata menjadi sukacita. Yes, dia dan penderitaan kita menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang. Seperti Yusuf, kita hanya perlu tetap setia, percaya, ikuti kehendak Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mendatangkan kebaikan. Saya ingin menyampaikan sebuah tagline. Di balik kesulitan, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Percayalah dan lihatlah bagaimana Tuhan mengubah hidupmu menjadi berkat. Saya ingin mengajak semua yang sedang melihat dan mendengar program Obras Obrolan Santai, bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Jalan yang paling berat adalah jalan yang membawa kita menuju tujuan terbesar. Meski sulit, percayalah bahwa setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita kepada rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, seringkali kita harus melewati badai untuk melihat pelangi. Ya, meskipun jalan itu penuh tantangan, jangan lupa bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita, mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Yang ketiga, perjalanan yang sulit mungkin tidak nyaman, tapi itulah cara Tuhan memurnikan karakter kita. Setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap luka adalah awal dari kesembuhan yang besar. Haleluya. Sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin ingatkan kita bahwa setiap perjalanan yang kita lalui, betapapun sulit, tetapi memiliki tujuan yang indah. Kita mungkin tidak selalu memahami perjalanan yang sukar itu, tetapi percayalah, Tuhan selalu berserta dengan kita. Sampai berjumpa kembali dalam kisah-kisah selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.